Forensik dan Mediko-Legal. Dr. Marifatul Ula, Spesialis Forensik dan Mediko-Legal. Program Studi Andrologi, Dr. Antonius Wahyudi, Spesialis Andrologi. Dr. Gito Restian Syahwasian, Spesialis Andrologi. Program Studi Mikrobiologi Klinik, Dr. Saidatul Hayati, Spesialis Mikrobiologi Klinik. Program Studi Ilmu Kesehatan Mata, Dr. Nurul Fitri Sabrina, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Mata. Program Studi Radiologi, Dr. Laila Amalia, Spesialis Radiologi. Program Studi Neurologi, Dr. Anggi Inggriani Rahayu, Spesialis Neurologi. Dr. Rio Tasti Surpa Rahmat Bintan, Spesialis Neurologi. Selanjutnya akan kami sebutkan nama dokter spesialis baru yang mengikuti upacara pelantikan secara online. Program Studi Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam, Dr. Desi Ardiani, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Endokrin Metabolik Diabetes Finasim. Dr. Libriansyah, Spesialis Penyakit Dalam, Magister Manajemen, Konsultan Endokrin Metabolik Diabetes Finasim. Program Studi Subspesialis Ilmu Kesehatan Anak, Dr. Saraswati Dewi, Spesialis Anak Konsultan. Dr. Evi Rohayati, Magister Kesehatan, Spesialis Anak Konsultan. Program Studi Subspesialis Bedah Digestif, Dr. Putu Ayu Saraswati, Magister Ilmu Biomedik, Spesialis Bedah, Konsultan Bedah Digestif. Program Studi Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi, Dr. Made Agustia Dharma Putra Wesnawa, Spesialis Paru dan Pernapasan. Dr. Nur Nubli Julian Parade, Spesialis Paru dan Pernapasan. Dr. Rinaldi, Spesialis Paru dan Pernapasan. Program Studi Ilmu Bedah, Dr. Agung Fuad Faturrahman Al-Hadid, Spesialis Bedah, Magister Kedokteran Klinik. Dr. Yipno Wanhar, Spesialis Bedah, Magister Kedokteran Klinik. Dr. Putu Andika Rama Wismawan, Spesialis Bedah, Magister Kedokteran Klinik. Program Studi Ilmu Penyakit Dalam, Dr. Mamluatul Karimah, Spesialis Penyakit Dalam. Dr. Kholidatul Husna, Spesialis Penyakit Dalam. Dr. Jualita Hedi Saputri, Spesialis Penyakit Dalam. Dr. Anugrahini Irawati, Spesialis Penyakit Dalam. Dr. M. Rosyid Narendra, Spesialis Penyakit Dalam. Dr. Bayu Abi Yoga, Spesialis Penyakit Dalam. Dr. Isti Rindria Stuti, Spesialis Penyakit Dalam. Program Studi Ilmu Bedah, Dr. Lintong Daryanto S. Damanik, Spesialis Bedah, Magister Kedokteran Klinik. Dr. Driarkara, Spesialis Penyakit Dalam. Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif, Dr. Muhammad Kemal Putra, Spesialis Anestesi, Magister Kedokteran Klinik. Dr. Kristia Lorena G., Spesialis Anestesi, Magister Kedokteran Klinik. Program Studi Ilmu Bedah Saraf, Dr. Iputu Ananta Wijaya Sabudi, Spesialis Bedah Saraf, Magister Kedokteran Klinik. Dr. Yunus Kuntawi Aji, Spesialis Bedah Saraf, Magister Kedokteran Klinik. Program Studi Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, Dr. Bayu Fasi Bermani, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik. Program Studi Mikrobiologi Klinik, Dr. Sukinto, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Mikrobiologi Klinik. Program Studi Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Dr. Muhammad Yusuf, Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi.
Dr. Sri Panca Lastiani, Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Magister Kedokteran Klinik. Dr. Tri Rahayu Septianingrum, Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Magister Kedokteran Klinik. Dr. Beni Azari, Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Magister Kedokteran Klinik. Dr. M. Rashidin Alamsyah Siregar, Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Magister Kedokteran Klinik. Dr. Ahmad Arif Rida, Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Magister Kedokteran Klinik. Program Studi Andrologi, Dr. Akmal Ramadan, Spesialis Andrologi. Program Studi Radiologi, Dr. Elwin, Spesialis Radiologi. Dr. Yusyaniati Totong, Spesialis Radiologi. Dr. Agus Jatiwaluyo, Spesialis Radiologi. Dr. Dian Puspitasari, Spesialis Radiologi. Program Studi Ilmu Kesehatan Mata, Dr. Aran Trinita, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Mata. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Direktur, serta Wakil Rektor ID. Kami persilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, berikut ini kita ikuti bersama sambutan dari Wakil Dokter Spesialis baru yang akan disampaikan oleh Dr. Langgeng Gunariyadi, Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Magister Kedokteran Klinik. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga beserta jajarannya, kemudian yang terhormat Bapak Rektor Universitas Airlangga, yang saya hormati Bapak Direktur RSUD Dr. Sutomo beserta jajarannya, Ketua Komkordik RSUD Dr. Sutomo Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, seluruh jajaran Kepala Departemen, Ketua Program Studi RSUD Dr. Sutomo Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, para guru besar dan staf pengajar, tamu undangan, para orang tua dan keluarga dokter spesialis dan subspesialis, serta kepada rekan sejawat dokter spesialis dan subspesialis baru lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Angkatan 136 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, Hirabbil Alamin, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan bisa menghadiri pelantikan dokter spesialis dan subspesialis Angkatan 136. Kami menyadari keseluruhan kelancaran proses pendidikan ini bukan merupakan pencapaian perorangan para lulusan, akan tetapi ada andil dan peran dari berbagai pihak. Perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan, serta seluruh jajaran yang telah memberikan kami kesempatan menempuh pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kemudian Direktur RSUD Dr. Sutomo, Direktur RS Jejaring yang memberikan kesempatan dalam berproses dalam pendidikan. Kemudian Ketua Komkordik RSUD Dr. Sutomo dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang telah membantu kelancaran proses studi kami. Para kepala departemen dan kepala program studi atas bimbingan dan arahan kepada kami selama menjalani proses pendidikan. Para guru besar dan staf pengajar atas ilmu pengalaman dan teladan yang diberikan selama proses pendidikan dan pelayanan. Kemudian segenap Civitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, perawat, bidan, karyawan
Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, dan rumah sakit jejaring lain yang membantu kami selama proses pendidikan. Teman seperjuangan dalam proses pendidikan spesialis, baik senior yang sudah lulus terlebih dahulu dan residen yang saat ini sedang bertugas, orang tua, mertua, istri, suami, anak, saudara yang senantiasa memberikan dukungan pada kami sehingga mampu menyelesaikan proses pendidikan dengan baik, serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, khususnya pada para pasien yang telah menjadi guru terbaik bagi kami. Pelantikan hari ini tentu berbeda dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya karena situasi pandemi. Sebagian peserta ada yang di dalam ruang aula dengan menerapkan protokol kesehatan, sebagian peserta mengikuti prosesi pelantikan secara online. Namun kiranya situasi ini tidak mengurangi rasa khidmat pada acara kali ini. Pelantikan merupakan momen bersejarah dari proses pendidikan spesialis yang panjang dan tidak mudah. Tentu banyak pengalaman menarik, suka dan duka, kegagalan dan kesuksesan yang dialami saat menjadi PPDS. Kenangan ini akan tersimpan rapi dalam memori dan akan kita reka ulang sewaktu-waktu dalam konteks temu alumni kelak. Kita harus menyadari bahwa ijazah dokter yang kita dapatkan hanya titik awal dalam dedikasi untuk kehidupan yang jauh lebih bermakna di mata masyarakat. Dimanapun kita bertugas, semoga kita sanggup memberikan pelayanan terbaik untuk pasien, mampu menjaga nama baik Alma Mater Universitas Airlangga, senantiasa konsisten dengan moto Excellence with Morality. Kami mohon beribu maaf pada guru-guru kami, kepada rekan sejawat lainnya, apabila ketika proses pendidikan spesialis ada kesalahan, tutur kata, dan perbuatan kami yang dirasa kurang berkenan. Teruntuk rekan sejawat, tetap menjaga silaturahmi yang sudah terjalin baik selama proses pendidikan. Kita masih bisa saling memberi kabar dan saling membantu satu sama lain. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang menyelenggarakan acara ini. Selamat dan sukses untuk semua lulusan dokter spesialis dan subspesialis Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ke-136. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati usaha dan harapan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Sambutan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo kepada yang terhormat Dr. Joni Wahyuadi, Spesialis Bedah Saraf Konsultan, dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat sejahtera kita semuanya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberi nikmat sehat. Salam dan sholawat selalu kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Moga-moga kita nanti menjadi umatnya di Aimul Akhir. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rektor 4 ya. Saya tidak apa Rektor 1, 2, 3, 4 itu apa. Kemudian yang saya hormati Bapak Dekan Universitas Airlangga Fakultas Kedokteran Profesor Budi Santoso. Beliau waktu sekolah PPDS bareng dengan saya. Mungkin jurusannya beda ya. Tapi beliau kakak kelas saya waktu S1. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Pendidikan UNER Prof. Nasronuddin dan sekaligus Ketua PPF Fakultas Kedokteran. Beliau guru saya ya, waktu DM maupun waktu PPDS, beliau sudah senior. Terima kasih bimbingannya Prof. Nasron. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili Ketua ID, Ketua Alumni, Ketua Komkordik dan Subkomite Koordinasi Pendidikan yang hadir, kemudian kawan saya Prof. Cita, beliau direksi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, kemudian kawan-kawan KPS, Bapak Wakil Dekan atau Ibu Wakil Dekan yang hadir, kawan-kawan para senior yang hadir, para wisudawan,
S1, spesialis 1 maupun spesialis 2 dan seluruh keluarga yang hadir. Saya atas nama pimpinan Rumah Sakit Sutomo mengucapkan selamat atas selesainya pendidikan spesialis. Kawan-kawan semuanya, memang situasinya beda dengan sebelum pandemi, dengan segala kesulitan dan keterbatasan. Anda semuanya bisa menyelesaikan pendidikan dokter spesialis dan spesialis 2. Kekurangan dari semua yang ada di Sutomo, baik fasilitas, sarana, prasarana, dan segala macamnya, dan juga kondisi pandemi yang tidak mengenakkan ini, semoga memacu kita semuanya untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kepada keluarga yang mensupport pendidikan kawan-kawan semuanya yang lulus ini, moga-moga juga terus melakukan support untuk pengembangan profesi berikutnya dari Anda semuanya. Saya selalu teringat ada saudara saya yang lulus S1 lebih dulu di ITB dulu daripada saya. Beliau selalu menyampaikan ke saya bahwa lulus sekolah itu 0, nilainya 0. Anda memberi warna nilai itu setelah Anda bekerja. Beliau sudah almarhum, tapi kata-kata beliau itu selalu saya ingat. Jadi lulus sekolah itu nilainya masih 0. Nanti apa yang Anda isi dari sekolah yang Anda dapat, itulah nilainya. Jadi adik-adik sekalian, karena saya lebih tua mesti ya. Saya masih ingat juga waktu tahun 94 masuk pendidikan spesialis bersama Prof. Budi, Pak Dekan. Itu ternyata pendidikan spesialis itu pendidikan paling berat dari seluruh sekolah yang saya jalani. Kalau suruh ngulang mungkin tidak mau ya. Apalagi bedah saraf. Bedah saraf itu cuma 7 orang. Saya masuk itu 7 orang dari CIP sampai saya. Bisa dibayangkan jaga enggak begitu ya. Jadi luar biasa, pasiennya masih banyak, sistem rujukan belum seperti sekarang ya. Jaga di UGD itu sendirian, pasiennya bisa 300. Jadi luar biasa berat sekali. Belum morning report ya. Dimarahi itu sudah pekerjaan sehari-hari. Sampai akhirnya sakit ya. Tapi untung waktu itu enggak ada pandemi. Jadi berat sekali memang. Oleh karena itulah adik-adik sekalian yang sudah lulus ini, mari disyukuri dengan memberikan warna bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Para wisudawan, para spesialis 1 dan spesialis 2, karena mungkin saya lulus lebih dulu dan menjalani sebagai spesialis lebih dulu, dan kemudian dipercaya oleh Bapak Gubernur, Ibu Gubernur waktu itu untuk memimpin rumah sakit sebesar Sutomo. Sutomo itu rumah sakit terbesar di Indonesia, rumah sakit daerah yang besar, banyak sekali masalahnya, rumah sakit pendidikan utama dari Fakultas Kedokteran UNER ya. Tetapi perlu diingat, nanti adik-adik sekalian akan menempati rumah sakit barangkali yang tidak sebesar Sutomo, atau ada yang kembali ke Sutomo. Kami sangat senang bila adik-adik sekalian meneruskan kita yang ada di Sutomo maupun yang di FK UNER. Cuma ada satu hal yang perlu diingat. Sekarang era keterbukaan, di mana proses pelayanan antara dokter dengan pasien, rumah sakit dengan pasien itu sudah bergeser. Dari zaman dulu yang paternalistik, dokter rumah sakit selalu benar membantu pasien, menjadi yang bersifat kontraktual. Kemudian ini mengarah ke bisnis. Jadi Profesor Yunus tadi, makanya saya melihat terus, beliau itu ada bukunya. Jadi dokter itu baik, jadi bisnismen itu baik. Kalau dicampur dokternya kalah. Jadi hati-hati betul, proses mengarah ke pelayanan yang bersifat bisnis ini harus diwaspadai bahwa kita ini dokter. Sumpah dokter itu semuanya adalah memberikan. Ya, tidak ada proses bisnisnya sama sekali di sana. Ya, giving, memberikan pertolongan pada yang memerlukan. Dengan kita memberikan sesuatu kepada masyarakat, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang tentunya itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kalau prosesnya bisnis, yang dicari adalah keuntungan. Kita semuanya akan menjadi monster kalau kita berbisnis di area yang dimana di tempat itu seharusnya kita memberikan.
Karena dokter itu punya keilmuan, punya otonomi yang besar. Jadi hati-hati betul di dalam proses ini. Satu lagi, barangkali nanti salah satu dari adik-adik sekalian yang lulus akan menjadi manajemen, atau mungkin karena memang bakatnya di sana akan menjadi policy maker. Perlu diingat, keterbukaan di bidang kesehatan ini juga termasuk investasi dari asing, baik rumah sakit maupun dokter asing yang bisa datang setiap kali. Keyword yang harus kita ingat, tak satu pun negara di dunia ini maju karena negara lain. Artinya pelayanan kesehatan tidak akan pernah maju oleh karena pelayanan kesehatan dari negara lain. Jadi majunya pelayanan kesehatan pasti dari negeri sendiri, pasti dari orang-orang negeri sendiri. Orang-orang dari luar itu, saya yang belum pernah pergi mungkin ke Amerika, ke Eropa, kemana-mana sudah pernah pergi, tidak ada satupun yang menginginkan negara lain sistem kesehatannya lebih baik dari negaranya. Tidak ada. Apalagi tetangga sebelah-sebelah kita ini. Kalau Indonesia maju dari sisi kesehatan, berarti bencana buat mereka. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan patriotisme, membangun sistem kesehatan kita di negeri kita sendiri sebaik-baiknya dengan memberikan pelayanan dan sebaik-baiknya, seperti moto visi yang dicanangkan oleh Universitas Airlangga yang kami juga pakai sebagai visi lulusan kita, yaitu Excellent with Morality, yang kami terjemahkan sebagai profesional tetapi scientific mind. Profesional, bekerja berdasarkan standar, tetapi berpikirnya selalu ilmiah. Di hari-hari ini, di masa pandemi ini banyak sekali kita yang karena kesempatan kita lupa bahwa kita ini masyarakat ilmiah. Saya kira itu barangkali kalau ada hal-hal yang kurang atas nama pribadi dan atas nama rumah sakit, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga kepada yang terhormat Profesor Dr. Nasronuddin, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi Vinasim. Dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga hadir di sini, Bapak Wakil Rektor ID, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran, juga para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran, yang kami hormati Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sutomo, yang kami hormati Ibu Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Dr. Sutomo, juga yang kami hormati Bapak Dekan periode sebelumnya dan para guru besar, para senior yang kami hormati. Kemudian juga yang kami hormati Ketua Departemen dan KPS di lingkungan Fakultas Kedokteran Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Rumah Sakit UNER, Ketua Tim Kordik Profesi FK UNER beserta staf, para orang tua dan keluarga spesialis 1 dan spesialis 2 hari ini yang dilantik, dan para dokter spesialis 1, spesialis 2 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat karunia dan ridhonya kita semuanya dapat hadir, dan saudara-saudari sekalian telah mengalami dilantik pagi hari ini. Kemudian kita semuanya memasuki era yang sangat sulit, yaitu era pandemi. Rumah Sakit UNER merupakan salah satu rumah sakit yang tugasnya antara lain adalah memfasilitasi implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Dan sejawat sekalian, adik-adik semuanya merupakan pelaku daripada Tridharma Perguruan Tinggi yang antara lain telah memanfaatkan fasilitas di Rumah Sakit UNER. Maka dalam kesempatan ini kami berterima kasih kepada Bapak Rektor, Pak Dekan dan Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo serta adik-adik semuanya yang telah bersatu padu untuk ikut mensukseskan program itu semua. Dan sebagaimana saudara-saudari ketahui bersama bahwa dalam rangka memfasilitasi pendidikan tersebut, Rumah Sakit UNER telah berusaha menjaga situasi dan kondisi menyesuaikan keadaan tuntutan era pandemi COVID-19 yang sulit ini.
Oleh karena itu Rumah Sakit UNER telah menyediakan berbagai fasilitas dan telah memisahkan antara kedua gedung baik COVID dan non-COVID untuk pasien-pasien yang kita rawat sebagai media untuk ditolong oleh adik-adik semuanya dalam rangka pelayanan, merupakan media atau bagian daripada penelitian dan juga media atau bagian daripada pendidikan. Terakhir, Rumah Sakit UNER telah melakukan suatu inovasi bukan hanya kepada pasien yang dirawat tetapi juga jenazah yang kebetulan wafat ya. Kita telah bekerja sama dengan Institute of Telkom untuk membuat suatu kren jenazah. Jadi kalau dulu untuk merawat jenazah itu kan digotong-gotong gitu ya, dibopong-bopong setelah dimandikan. Sekarang ini tidak perlu lagi digotong-gotong. Jadi langsung masuk ambulan itu pakai kren, turun dari ambulan juga pakai kren, masuk ke liang lahat juga memakai kren. Pakai tombol mesin otomatis ya. Dengan demikian maka ada 3 keuntungan memanfaatkan kren tersebut. Yang pertama, mengurangi potensi transmisi COVID-19 kepada keluarganya, dan juga yang kedua menghemat waktu karena hanya memerlukan 39 detik untuk turun ke liang lahat. Kemudian yang ketiga, efisiensi dari segi tenaga. Saudara-saudari yang baru dilantik, para dokter baru, sekarang tugas saudara telah menanti di masyarakat. Tugas itu tidak ringan juga, akan banyak potensi masalah-masalah dan kendala-kendala di lapangan. Nanti kami dari Rumah Sakit UNER tetap membuka pintu untuk tetap bekerja sama dan saling berkolaborasi dimanapun saudara-saudari sekalian nanti akan bertugas. Kami Rumah Sakit UNER membuka kerjasama baik dalam pendidikan lanjut, tentunya akan kerjasama dengan Bapak Rektor, Pak Dekan dan Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo, dan juga dalam bidang pelatihan maupun penelitian ataupun membangun suatu kreasi-kreasi baru, inovasi-inovasi baru yang idenya muncul di daerah. Itu bisa terjadi. Dan nanti kami bisa memfasilitasi itu semua. Saya kira demikian. Selamat sekali lagi. Semoga sukses terus untuk kita semua dan sukses untuk Fakultas Kedokteran, sukses untuk UNER dan sukses semua. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Budi Santoso, Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, setengah siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor Bidang ID. Jadi Dr. Joni saya paling gampang, beliau dokter jadi singkatannya itu ID ya. Internasionalisasi, digitalisasi dan sistem informasi. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Dr. Joni Wahyu Hadi, Spesialis Bedah Saraf, beserta Ibu Direktur Bidang Penelitian dan Pendidikan, Prof. Cita Rosita. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga, Prof. Nasrorudin, yang alhamdulillah terus berkontribusi bersama-sama RSUD Dr. Sutomo, RSUA, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, bahu-membahu untuk meningkatkan pendidikan di Universitas Airlangga, khususnya di FK UNER. Yang beliau juga merangkap sebagai Ketua Badan Pertimbangan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Yang saya hormati para Ketua Departemen, KPS, SPS, dan Ketua Unit di lingkungan FK UNER, yang saya hormati Ketua Alumni FK UNER atau yang mewakili Ketua Komkordik RSUD Dr. Sutomo, RSUA, Ketua UKPP FK UNER, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kota atau yang mewakili Ketua ID Cabang Surabaya,
dan juga yang saya hormati, saya mulia